Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ke-18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Milikilah hati yang berpengertian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Maka untuk menjadi cerdas diperlukan pengetahuan. Pengetahuan dimaksud adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara untuk memperoleh pengetahuan. Dari media surat kabar, buku, majalah, media elektronik yang canggih, sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus belajar agar dapat memperoleh pengetahuan itu. Belajar itu memerlukan hati, pikiran, pendengaran yang tertuju pada pengetahuan tersebut. Sesuai dengan renungan kita hari ini, kitab Amsal mengajarkan bahwa hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Melalui penjelasan nats ini, ada dua hal yang harus kita garis bawahi untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama, menjadikan hati yang selalu berpengertian. Hati yang berpengertian itu adalah dengan hati yang lapang, mau mendapatkan pengajaran dan terus belajar. Seperti halnya seorang kekasih yang ingin memahami pasangannya, harus mengerti kondisi. Dengan demikian dia harus memiliki segala pengetahuan apa yang ada di dalam diri pasangannya. Demikian juga hati yang selalu berpengertian harus mau mengalah untuk maju. Orang-orang seperti ini mau menerima pendapat orang lain tentang pengetahuan sesuatu hal. Yang kedua, menjadikan telinga seperti orang bijak. Untuk memperoleh pengetahuan adalah menjadikan telinga sebagai orang bijak, yang tahan dengan segala sesuatu jika dikritik, atau dengan kata lain, telinga yang tebal. Orang bijak juga mau mengajak menyatukan perbedaan pendapat dan pendapat untuk menjadikan pengetahuannya lebih banyak dari orang lain. Artinya, orang yang berpengetahuan, berpengertian, pasti dengan bijak selalu menuntut pengetahuan, sehingga dia akan melakukan apa yang pantas dia lakukan, berkata apa yang layak dia katakan, berpikir dengan baik, dan berinteraksi dengan baik. Dan semuanya itu menjadi pribadi yang punya karakter yang dibentuk oleh takut akan Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan menjadi kaya dalam segala kebaikan untuk kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak takut akan Tuhan tidak ada hati yang berpengertian dan berpengetahuan. Raja Salomo mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Artinya, untuk mendapatkan pengertian dan pengetahuan itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Itu sebabnya orang yang berpengertian itu memiliki hati yang selalu punya pertimbangan dan selalu mendengar. Apa yang didengar dengan baik menjadikan dia punya hati yang berpengertian dan berpengetahuan untuk melakukan segala apa yang dia lakukan. Semua yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dia ketahui menjadi hal-hal yang berguna bagi orang lain. Dan itulah sebenarnya hidup yang baik. Baik sebagai orang tua, anak, dan keluarga. Untuk itu, mari milikilah hati yang berpengertian dengan takut akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.